Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang nabza ya. Oke. Nabza merupakan akronim dari nikotin, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan kita. Nabza juga merupakan zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh kita, baik secara oral, diminum, dihisap, atau dihirup. Ada juga nih disuntik. Dan nabza kayak dapat mempengaruhi pikiran kita, suasana hati, perasaan kita, dan juga perilaku kita. Gangguan ini dapat ditandai dengan indikasi negatif. Aku mau kasih tahu nih jenis-jenis nabza apa aja. Yang pertama tuh ada kayak kita penjelasannya dulu nih ya. Narkotika itu suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Akibatnya dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran. Ada juga nih kayak mengurangi dan menghilangkan rasa sakit tuh, kayak artis kayaknya gunanya untuk itu kedokteran gitu gak sih? Tapi dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik maupun psikologi. Oke, di sini narkotika itu terbagi menjadi 3 nih golongannya. Yang pertama, narkotika golongan pertama. Itu adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tapi ini tidak boleh digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang tinggi. Jadi dapat mengakibatkan ketergantungan sendiri. Ini ya contohnya kayak morfin, kobidin, garam dalam golongan tertentu. Narkotika golongan kedua nih. Nah, narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan juga. Tapi sama aja mengakibatkan ketergantungan, namanya juga narkoba ya kan. Buat contoh golongan keduanya nih, contohnya kayak heroin, kokain, atau ganja. Nah, sekarang lanjut ke narkotika golongan ketiga. Jenis narkotika yang banyak digunakan dalam terapi atau fungsi pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya kodein, garam-garam, narkotika dalam golongan tertentu ya kayak gitu. Oke, kita masuk dalam yang namanya akibat ya kita menggunakan narkoba. Jangan sampai kalian juga gunain narkoba ya, harus nggak boleh deketin gitu, harus deketin. Bila narkoba digunakan secara terus menerus melebihi takaran yang telah ditentukan, akan mengakibatkan ketergantungan, kecanduan. Inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik psikologis. Jangan sekali-kali, oke? Secara umum sendiri, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik kita, psikis maupun sosial seseorang. Dampak fisiknya nih ya. Yang pertama ada gangguan pada sistem syaraf kita atau neurologis, kayak kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Jangan-jangan yang sering halu loh. Oke, yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau cardiovascular, seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Oke, lanjut nomor 3. Sering sakit kepala tuh, mual-mual dan muntah, kayak sulit tidur. Nah, nomor 4 sekarang, gangguan pada paru-paru, kayak jaringan paru-parunya sakit gitu. Terus next, dampak fisik kayak lamban kerja, ceroboh, sering tegang, gelisah kayak gitu sih. Terus hilang kepercayaan diri, terus penghayal, pencuriga, terus
agatatif menjadi ganas dan tingkah laku yang seram gitu. Terus cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan hampir ingin bunuh diri kayak gitu kan, serem kan. Terus dampak sosialnya adalah yang pertama gangguan mental, antisosial, dan dikucilkan oleh lingkungannya. Nah ini nih yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Yang ketiga, pendidikan terganggu dan menjadi masa depannya suram. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan atau yang salah kata-katanya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.